Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas IKM 3A, mata kuliah Agama Islam 2. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas topik ke-12, yaitu kesehatan seksual dan reproduksi dalam Islam. Berikut merupakan nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mas Dava Devaraya Bani Putra dengan NIM akhir 188. Yang kedua ada Tiara Andini dengan NIM akhir 002. Yang ketiga ada Sherly Nur Fitria dengan NIM akhir 004. Yang keempat ada Nabila Putri Arifin dengan NIM akhir 007. Yang kelima ada saya sendiri Askia dengan NIM akhir 010. Yang keenam ada Naurah Alifah Rahmah dengan NIM akhir 130. Yang ketujuh ada Mita Dwi Purwanto dengan NIM akhir 133. Dan yang kedelapan ada Nur Sofiana dengan NIM akhir 148. Berikut merupakan latar belakang. Kesehatan merupakan hal vital yang wajib dimiliki oleh semua orang. Standar sehat menurut WHO adalah saat seseorang memiliki kondisi sehat secara menyeluruh, meliputi kesehatan fisik, mental, dan juga sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan. Termasuk di dalamnya adalah kesehatan reproduksi. Reproduksi berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu re yang artinya kembali dan production yang artinya produksi atau menghasilkan sesuatu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesehatan reproduksi adalah kondisi yang menjamin fungsi dan sistem reproduksi, khususnya proses reproduksi dapat berjalan dalam keadaan yang sejahtera secara menyeluruh, meliputi fisik, mental, dan sosial, serta bukan hanya terbebas dari gangguan atau penyakit fungsi alat reproduksi. Dengan demikian, kesehatan reproduksi merupakan unsur penting dalam kesehatan umum, baik perempuan maupun laki-laki. Islam mengatur ilmu kesehatan reproduksi manusia bertujuan untuk menjaga, memuliakan, serta menjunjung tinggi derajat manusia sesuai dengan perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis. Sebagai umat muslim yang beriman, tentu kita diwajibkan untuk menaati segala peraturan yang telah Allah tetapkan mengenai kesehatan reproduksi. Islam juga memandang kesehatan reproduksi sangat penting karena dari sinilah lahir generasi-generasi baru yang diharapkan menjadi manusia yang berbakti kepada orang tua, patuh dan taat kepada Allah dan Rasulullah SAW, serta mengabdikan diri untuk hal-hal yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Masyarakat masih belum sadar akan pentingnya menjaga kesehatan seksual dan reproduksi. Hal itu dikarenakan pendidikan kesehatan reproduksi di Indonesia masih dianggap tabu untuk diperbincangkan. Orang tua atau orang dewasa sering menghindari atau menyembunyikan diskusi tentang seksual dengan alasan bahwa diskusi tersebut mengandung pembahasan yang dianggap tidak murni dan tidak etis, serta tidak layak untuk disebarluaskan secara umum. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pendidikan seksual dan reproduksi sejak dini. Kekurangan informasi sejak dini inilah yang menyebabkan timbulnya banyak permasalahan-permasalahan kesehatan reproduksi, mulai dari kehamilan tak dikehendaki yang menyebabkan aborsi, pernikahan dini, penyakit menular seksual, bahkan terjadinya penyimpangan seksual. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa konsep dari kesehatan seksual dan reproduksi secara umum dan dalam pandangan Islam? Yang kedua, apa saja ruang lingkup kesehatan reproduksi? Yang ketiga, apa saja permasalahan dalam kesehatan reproduksi? Yang terakhir, apa saja penyimpangan seksual dan bagaimana pandangan dalam Islam serta larangannya? Selanjutnya, tujuan, yakni yang pertama, mengetahui konsep kesehatan seksual dan reproduksi secara umum dan dalam pandangan Islam, beserta dengan hadisnya. Yang kedua, mengetahui ruang lingkup dalam kesehatan reproduksi. Yang ketiga, mengetahui permasalahan dalam kesehatan reproduksi. Dan yang keempat, mengetahui penyimpangan seksual dan pandangannya dalam Islam, serta larangannya. Yang selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama bagi penulis. Diharapkan makalah ini dapat menambah ilmu dan wawasan lebih luas bagi penulis terkait kesehatan seksual dan reproduksi dalam pandangan Islam. Yang kedua, bagi pembaca. Diharapkan makalah ini dapat menambah wawasan, informasi, ilmu yang lebih mendalam, serta masukan bagi pembaca mengenai kesehatan seksual dan reproduksi dalam pandangan Islam. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Kesehatan seksual adalah suatu
keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial dalam kaitannya dengan seksualitas. Kesehatan seksual merupakan kebutuhan esensial bagi kesehatan dan kesejahteraan individu, pasangan, dan keluarga secara keseluruhan, serta bagi perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan negara yang memerlukan pendekatan positif dan hormat terhadap seksualitas dan hubungan seksual. Dengan demikian, seseorang dapat memiliki hubungan seksual yang aman dan bebas dari paksaan, diskriminasi, serta kekerasan. Hal tersebut merupakan definisi dari kesehatan seksual menurut WHO. Lalu yang kedua adalah kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai suatu keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara sempurna dan tidak hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam sesuatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya. Hal itu menurut WHO. Lalu kemudian ada pula pengertian yang lain yang mendefinisikan kesehatan reproduksi sebagai kemampuan seseorang untuk dapat memanfaatkan alat reproduksi dengan mengukur kesuburannya sehingga dapat menjalani kehamilan dan persalinan yang aman serta mendapatkan bayi tanpa risiko apapun, well health mother baby. Dan selanjutnya mengembalikan kesehatan dalam batas normal 4 menurut Manuaba 1998. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. 3.1 Konsep kesehatan seksual dan reproduksi. 3.1.1 Konsep kesehatan seksual dan reproduksi secara Islam. Menurut WHO mendefinisikan kesehatan seksual sebagai kondisi di mana fisik, mental, keadaan sosial terkait dengan seksualitas, bahkan sekedar tidak adanya sakit, disfungsi atau disabilitas, kesehatan seksual masyarakat, adanya pendekatan positif dan penghormatan penuh terhadap seksualitas, dan relasi seksual dan kesempatan mendapatkan kesenangan dan kenikmatan pengalaman seksual yang aman, bebas dari paksaan, diskriminasi, dan kekerasan. Pada dasarnya, kesehatan reproduksi merupakan unsur dasar dan penting dalam kesehatan umum setiap individu, baik perempuan, laki-laki. Selain itu, kesehatan reproduksi juga merupakan syarat esensial bagi kesehatan bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan orang-orang yang berusia setelah masa reproduksi. Masa reproduksi dianggap sebagai titik awal masa di usia subur. Dapat disimpulkan bahwa kesehatan reproduksi adalah suatu cara untuk mencegah dan penyelesaian masalah kesehatan reproduksi meliputi kesehatan fisik, mental, sosial, bahkan sekedar tidak hanya konsultasi dan keperawatan, bahkan berkaitan dengan reproduksi dan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks. Selanjutnya yaitu 3.1.2 Konsep kesehatan seksual dan reproduksi dalam pandangan Islam. Para ulama Islam sepakat bahwa ajaran Islam bertujuan untuk memelihara 5 hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, dan kesehatan. Dalam Al-Quran dianjurkan untuk menjaga kebersihan dan permasalahan gizi yang merupakan pertahanan terhadap kesehatan seorang. Termasuk juga tentang kesehatan reproduksi, bahkan berhubungan dengan jasmani dan rohani. Apabila dari salah satu tersebut sakit, maka yang lain juga terganggu, termasuk kesehatan reproduksi. Di mana reproduksi ini termasuk kemampuan yang sangat penting bagi tubuh seseorang yang dapat dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang menunjukkan edukasi menjaga reproduksi. Yang dimana dapat ditafsirkan oleh surat Al-Baqarah ayat 222 itu tadi yang menjelaskan bahwa keadaan pribadi seorang perempuan yang sedang haid bukanlah hal yang najis. Bahkan seperti hal-hal yang berciuman itu tidak dilarang karena ia bukan tempat yang najis dan dari disentuh tadi. Namun yang tidak boleh disentuh adalah bersetubuh. Sebab saat ia ada pembesaran rahim, karena itu haid merupakan gangguan terhadap psikis fisik wanita dan juga pria yang tidak boleh dijadikan satu. Jadi 2. Ruang lingkup kesehatan reproduksi. Conference for Population and Development pada tahun 1994 menjelaskan bahwa kesehatan reproduksi yang artinya keadaan sempurna fisik, mental, dan kesejahteraan sosial dan tidak semata-mata ketiadaan penyakit atau kelemahan dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Sehingga kesehatan reproduksi ini menjadi fokus utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Ruang lingkup kesehatan reproduksi mencakup keseluruhan kehidupan manusia sejak lahir sampai mati supaya didapatkan sasaran yang tepat dan komponen pelayanan yang jelas, serta dilaksanakan secara terpadu dan berkualitas dengan memperhatikan hak reproduksi setiap individu dan bertumbuh pada program pelayanan yang tersedia. Ruang lingkup kesehatan reproduksi antara lain yang pertama ada kesehatan ibu dan bayi baru lahir, yang kedua keluarga berencana atau KB, yang ketiga ada pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi atau ISR, hal ini termasuk HIV/AIDS, kemudian ada pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi, ada kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan infertilitas, kanker pada usia lanjut dan osteoporosis, kemudian terakhir berbagai aspek kesehatan reproduksi yang lainnya. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai permasalahan kesehatan reproduksi. Yang pertama, aborsi. Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu abortion yang berasal dari bahasa Latin abortus, yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Dalam bahasa Arab disebut iskatul hamli atau al-ijhad. Al-ijhad yang berasal dari kata ajhada yajhidu yang berarti wanita yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya, atau juga bisa berarti bayi yang lahir karena dipaksa. Sementara pengertian aborsi menurut kalangan para ahli medis berbeda-beda. Antara lain, salah satunya sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Sugiono Atmojo di dalam bukunya Etika dan Hukum Kesehatan. Beliau mendefinisikan aborsi sebagai keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seorang ibu sebelum waktunya. Aborsi atau abortus dapat terjadi secara spontan dan aborsi buatan. Kemudian ada macam-macam aborsi. Dalam fikih ada 3 istilah yang dapat dikategorikan dalam pengertian aborsi. Ketiga istilah tersebut adalah yang pertama isqat al-haml. Adalah gugurnya janin dari perut ibu atau gugurnya sesuatu dari perut ibunya. Janin berasal dari bahasa Arab yang merupakan sebutan terhadap kandungan selama dalam rahim ibu sejak pembuahan sampai bayi lahir. Sedangkan makna janin secara bahasa adalah kandungan yang ada dalam rahim. Dinamakan janin karena dia tertutup dalam perut ibunya. Janin manusia adalah makhluk yang tercipta dalam rahim seorang perempuan dari hasil pertemuan antara sel telur seorang perempuan dengan sel sperma seorang laki-laki. Yang kedua ada al-ijhad. Al-ijhad adalah gugurnya anak yang belum sempurna. Dalam pengertian ini, secara jelas disebutkan bahwa yang gugur adalah anak, akan tetapi belum sempurna wujud dari anak tersebut. Yang ketiga adalah al-imlas. Al-imlas adalah janin yang lahir dan mati, apakah itu sengaja atau tidak. Dalam beberapa literatur yang sering digunakan adalah isqat al-haml. Apabila kembali ke pengertian aborsi yang dikemukakan ahli kedokteran, maka istilah tersebut yang paling mendekati atau yang paling sesuai dengan pengertian aborsi. Perlu pula dicatat bahwa yang dinamakan aborsi adalah adanya unsur kesengajaan, tidak dikatakan aborsi bila terjadi keguguran. Selanjutnya adalah hukum aborsi dalam pandangan Islam. Hukum aborsi dalam pandangan Islam dapat diklasifikasikan menurut jenisnya, yaitu yang pertama al-ijtihad at-tilqai atau al-afwi atau abortus spontanea. Jenis aborsi yang pertama ini tidak masuk dalam kemampuan dan kehendak manusia. Dalam sabda Rasulullah SAW berikut, dimaafkan dari umatku kesalahan tanpa sengaja, lupa, dan keterpaksaan. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam sunatnya dan disahihkan Syaikh Al-Albani dalam Syaibul Jami nomor 13.066. Yang kedua, al-ijtihad al-ilaji atau abortus provocatus medicinalis atau artificialis atau terapeutikus. Jenis aborsi yang kedua tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan darurat yang menimpa sang ibu. Menyelamatkan kehidupan adalah sesuatu yang disuruhkan oleh ajaran Islam, terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Yang ketiga, al-ijtihad al-ijtimai atau al-ijtihad al-jinai atau al-ijtimai. Abortus provocatus criminalis, tindakan aborsi yang dilakukan secara sengaja dan bukan karena indikasi medis. Dengan demikian, aborsi jenis ini termasuk ilegal. Yang pertama itu ada aborsi yang dilakukan sebelum ruh atau nyawa ditiupkan. Yang kedua, aborsi yang dilakukan setelah ruh atau nyawa ditiupkan. Yang kedua mengenai penyakit menular seksual.
Penyakit menular seksual atau biasa dikenal dengan infeksi menular seksual merupakan infeksi yang ditularkan melalui kontak seksual, baik seks, vaginal, oral, maupun anal. Penyebarannya pun bisa melalui darah, sperma, atau cairan tubuh lainnya. Terkadang penyakit menular seksual juga bisa ditularkan melalui kontak fisik intim lainnya. Hal itu karena beberapa PMS seperti herpes dan HPV bisa disebarkan melalui kontak kulit ke kulit. Selain itu, pemakaian jarum suntik secara berulang atau bergantian di antara beberapa orang juga bisa menularkan infeksi ini. Penyakit menular seksual akan lebih beresiko bila melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, baik melalui vaginal, oral, maupun anal. Apabila tidak diobati secara tepat, infeksi dapat menjalar dan menyebabkan penderitaan, sakit berkepanjangan, kemandulan, dan kematian. Perlu disadari bahwa perempuan beresiko lebih besar terkena PMS daripada laki-laki, sebab alat reproduksinya lebih rentan dan seringkali berakibat lebih parah karena gejala awal tidak segera dikenali. Terdapat lebih dari 20 jenis penyakit menular seksual. Namun, berikut ini adalah penyakit menular seksual yang paling umum. Yang pertama adalah sifilis. Sifilis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini mempunyai gejala berupa munculnya luka pada alat kelamin atau mulut. Luka ini pada umumnya akan bertahan antara 1 hingga 2,5 bulan dengan tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi mudah ditularkan. Yang kedua itu ada gonore. PMS ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gonore juga dikenal dengan kencing nanah karena menyebabkan keluarnya cairan saat buang air kecil yang menyebabkan rasa nyeri pada penis atau vagina. Yang kedua ada chlamydia. Chlamydia merupakan PMS yang paling umum terjadi. Penyakit yang disebabkan chlamydia trachomatis ini memang tidak menimbulkan gejala yang signifikan, namun chlamydia tetap harus diwaspadai karena penularannya bisa terjadi tanpa disadari oleh orang yang terinfeksi. Yang keempat ada kutil kelamin. Kutil kelamin merupakan salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus human papillomavirus di sekitar alat kelamin. Penyakit ini tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi biasanya akan muncul rasa gatal dan memerah. Yang kelima ada HIV. HIV adalah virus human immunodeficiency yang tersebar melalui cairan tubuh dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Pada tahap awal, HIV tidak akan menunjukkan gejala karena virus akan tidur sementara waktu, menunggu sistem imun melemah, dan dapat berkembang menjadi penyakit acquired immunodeficiency syndrome atau AIDS yang sangat mematikan. Yang keenam ada herpes genital. Ini adalah PMS yang disebabkan oleh virus herpes simplex atau HSV. Herpes genital bisa menyebabkan rasa sakit, gatal, dan luka di area genital pengidap. Namun, pengidap bisa juga tidak mengalami gejala, tapi tetap bisa menularkan virus, bahkan ketika tidak memiliki luka yang terlihat. Kemudian dibahas mengenai permasalahan kesehatan seksual dan penyakit menular seksual menurut pandangan Islam. Ajaran Islam melarang hubungan seksual sebelum menikah karena termasuk perbuatan zina yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku melakukan seksual sebelum menikah kebanyakan dilakukan pada usia remaja yang menjadi faktor resiko tertinggi terkena penyakit menular seksual. Faktor resiko penyakit menular seksual adalah dengan berganti-ganti pasangan, aktif secara seksual pada usia dini, homoseksual, pengguna alkohol, dan penyalahgunaan obat. Perilaku seks tidak sehat ini akan berdampak pada terinfeksi oleh penyakit menular seksual dan juga kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga banyak yang melakukan aborsi. Tidak ada satupun agama yang memperbolehkan perilaku ini. Perilaku seks sebelum menikah jika dinilai secara hukum Islam termasuk perbuatan zina yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran telah menjelaskan dalam surah Al-Isra ayat 32. Kemudian Rasulullah bersabda, apabila perzinaan dan riba telah melanda suatu negeri, maka mereka sudah menghalalkan siksaan Allah atas mereka sendiri. Hadis riwayat Al-Tabrani dan Al-Hakim. Perilaku seksual ini akan sangat membahayakan setiap orang karena bisa menyebabkan komplikasi penyakit lainnya. Cara yang paling efektif yaitu dengan tidak berganti pasangan seksual serta meningkatkan kesehatan jiwa dan agama. Jadi jiwa yang sehat adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri dari hawa nafsu. Selanjutnya yaitu penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual
sexual deviation, atau abnormalitas seksual, sexual abnormality, atau ketidakwajaran seksual, sexual perversion, atau kejahatan seksual, sexual harassment, adalah sebuah dorongan maupun kepuasan seksual yang didapatkan atau ditujukan kepada sesuatu yang tidak wajar. Dikatakan tidak wajar atau penyimpangan karena pencapaian orgasme tidak dilakukan dengan hubungan kelamin heteroseksual, melainkan dengan hubungan jenis kelamin yang sama atau dengan partner seks yang di bawah umur atau hal di luar norma-norma tingkah laku seksual yang diakui oleh masyarakat luas. Hal ini menyebabkan adanya citra bahwa penyimpangan seksual merupakan penyalahgunaan terhadap fitrah manusia serta bertentangan dengan akal sehat. Kemudian dalam Islam, kisah kaum Nabi Lut yang diceritakan dalam Al-Quran menjadi sebuah peringatan dan pengetahuan untuk umat Islam bahwa Islam melarang dengan tegas adanya penyimpangan seksual. Kisah ini diceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 80-81 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Waluton idh qala liqaumihi atatuna al-fahisyata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa'i bal antum qaumum musrifun. Yang memiliki arti, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian. Sesungguhnya, kalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita. Bahkan, kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa kaum Nabi Lut melakukan tindakan yang belum pernah dilakukan oleh kaum sebelum mereka, dan perbuatan yang mereka lakukan dinilai melampaui batas. Menurut Quraisy Shihab, fahisyah di sini berarti puncak dari suatu keburukan. Berdasarkan ayat ini, para ahli pun semakin berpendapat kuat bahwa kaum Nabi Lut merupakan kaum pertama yang melakukan perbuatan penyimpangan seksual di bumi ini. Ayat yang turun selanjutnya diawali dengan pertanyaan dari Allah SWT kepada kaum Nabi Lut. Dikarenakan kaum Nabi Lut tahu bahwa mereka lakukan salah, namun mereka tetap mengingkari kebenaran tersebut. Allah berfirman melalui surat Asy-Syu'ara ayat 165-166 yang berbunyi, Atatuna dzukrana minal a'lamin fatadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Artinya, mengapa kalian mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kalian tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhan kalian untuk kalian, bahwa kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Pada ayat ini, Allah mempertanyakan kepada kaum Nabi Lut kenapa mereka meninggalkan para perempuan yang menjadi istri mereka, yang seharusnya secara naluriah, para laki itu menyalurkan nafsu seksual mereka kepada istri mereka. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wabasyiril mu'minin. Yang artinya, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Dapat dilihat bahwa siapapun yang melakukan penyimpangan seksual sudah menyalahi fitrah dirinya, karena fitrah seorang manusia adalah memiliki naluri seksual hanya kepada lawan jenisnya. Dikarenakan sifat kaum Nabi Lut yang enggan bertaubat, Allah pun memberikan hukuman kepada kaum tersebut setelah Nabi Lut dan pengikutnya meninggalkan kota tersebut. Kehancuran ini diceritakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 173 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amtarna 'alaihim matara fasa'a matarul mundzirin. Yang artinya, dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Betapa besar murka Allah kepada mereka yang melakukan penyimpangan seksual dan enggan untuk bertaubat. Dengan tidak melakukan penyimpangan seksual, selain mengikuti perintah Allah, kita juga dapat terhindar dari berbagai macam penyakit kelamin yang disebabkan oleh hubungan seksual yang tidak sehat. Macam penyakit yang bisa menular melalui hubungan seks adalah seperti gonorea, sifilis, herpes, chlamydia, candida, chancroid,
AIDS, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yang terakhir ada penutup, yaitu kesimpulan dari materi kali ini adalah kesehatan seksual sendiri sebagai kondisi di mana fisik, mental, dan keadaan sosial terkait dengan seksualitas. Bukan hanya sekedar tidak adanya penyakit, tetapi juga termasuk penghormatan penuh terhadap seksualitas. Sedangkan untuk kesehatan reproduksi sendiri adalah suatu cara untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan kesehatan reproduksi. Dalam Al-Quran sendiri membahas berbagai persoalan tentang kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, seperti haid pada perempuan. Kemudian untuk persoalan mengenai permasalahan dalam kesehatan reproduksi, meliputi aborsi dan penyakit menular seksual yang menjadi akibat dari seks bebas dan tentunya sangat dilarang di dalam ajaran Islam. Tak hanya itu, penyimpangan seksual juga ditentang dalam Islam, seperti kisah kaum Nabi Lut yang diceritakan di dalam Al-Quran. Untuk sarannya sendiri, yang pertama disarankan agar rajin membaca buku atau referensi tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Selanjutnya, menguatkan iman dan memilih pergaulan yang baik agar tidak mudah terpengaruh oleh perkembangan zaman saat ini. Kemudian yang ketiga, jangan menyepelekan hal-hal kecil dalam menjaga kesehatan reproduksi. Selanjutnya, tidak melakukan hubungan badan dengan banyak orang, baik untuk laki-laki maupun perempuan, atau seks bebas di luar pernikahan. Selanjutnya, pihak universitas atau sekolah sebaiknya mengundang pakar dalam bidang reproduksi dan kesehatan seksual untuk melakukan penyuluhan terhadap mahasiswa atau siswa. Dan yang terakhir, memakan makanan yang bergizi untuk menjaga kesehatan diri maupun kesehatan reproduksi. Oke, untuk selanjutnya ada daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang atau kesalahan kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.